Mah, seandainya aku ikut papa ke Jerman, gimana? Tiba-tiba dia bertanya. Dek, jantungku terasa mau copot. Hal yang paling aku takutkan akan terjadi. Dan baru saja sedikit tenang dari masalah ucapan di telepon dengan ibu mantan mertua. Kini dia bertanya sesuatu yang paling tidak aku inginkan. Cepat sekali, ibu mempengaruhi anakku. Sepertinya belum 1 jam berlalu. Tidak, mama tidak izinkan. Jawabku tegas. Aku belum sanggup berpisah dengan putriku. Tapi mah, papa sedang sakit. Lirih dia. Ia mulai meneteskan air mata lagi. Benar dugaanku. Pasti ibu Mas Arga yang memberitahu. Apa kamu gak malu jika ketahuan sebagai anak dari lelaki seperti papamu? Lebih baik aku menanggung malu daripada tidak bisa membahagiakan papa di akhir usia papa, Ma. Hah? Aku hanya bisa menatap dia dalam keterdiaman. Tidak, aku tak bisa menyerahkan dia ikut dengan Mas Arga ke Jerman. Aku juga tak yakin, sangat tidak yakin. Bukan berarti menuduh Mas Arga jahat. Aku tahu, ia juga menyayangi dia. Namun, latar belakang kehidupannya di sana akan mempengaruhi pola pikir anakku. Anakku akan semakin jatuh ke lubang dosa dengan menganggap kaum mereka adalah kaum halal bagi agama. Pendidikan tinggi penting, tapi harus disertai agama. Buat apa berpendidikan tinggi kalau tidak beragama? Karena hidup hanya untuk menuju neraka. Ma, bukankah berbakti pada orang tua dianjurkan? Biarkan aku berbakti pada papa. Dalam pertanyaan ini tak ada jawaban dariku. Ya, berbakti pada orang tua sangat dianjurkan, biar surga bisa diraih. Tapi kondisinya aku tak sanggup jauh dari dia, apalagi antar negara. Nanti kita bahas lagi. Mama pusing, ingin istirahat. Hanya ini caraku mengalihkan pembicaraan. Bukan perkara yang mudah berjauhan dari anak. Di kamar, meskipun badanku terbaring, tapi tak bisa terlelap untuk tidur siang. Ketakutan semakin besar kala membayangkan berjauhan dari dia. Ini berhasil membuatku dilanda kegelisahan yang teramat besar. Apa yang harus aku lakukan agar dia tidak ke Jerman? Jerman? Kalau seandainya Mas Arga sakit, kenapa juga harus balik ke Jerman? Bukankah lebih baik bersama ibunya? Aku bangkit dari ranjang. Firasat dan pemikiranku sebelumnya pasti benar. Mas Arga datang ingin membawa Tia karena tak bisa punya anak dari pernikahan anehnya. Sekarang ia mendadak sakit kanker, berharap Tia bisa diraih. Akan kubongkar kebohongannya agar Tia tahu. Ada apa, Ma? Tanya Tia saat aku masuk ke kamarnya. Ia sedang sibuk di meja belajar, langsung terhenti menulis melihatku. Papamu bohong. Ia ingin membawamu ke Jerman lantaran suaminya ingin punya anak. Tia tahu sendiri kan, kalau lelaki tidak bisa hamil. Nggak mungkin nenek bohong, Ma. Nenekmu terpengaruh atas kebohongan papamu. Sebelumnya, papamu datang minta izin ke Mama, ingin bawa kamu ke Jerman. Tapi Mama tidak menyetujui. Dan mungkin ini trik agar kamu tak bisa menolak, Nak. Tapi kalau beneran, gimana, Ma? Sepertinya dia sangat percaya neneknya. Tidak salah juga, mereka sangat dekat. Mama akan cari tahu, biar kamu tidak salah mengambil keputusan. Penjelasanku tidak membuat ia percaya 100%. Dapat dirasakan bagaimana ia menanggapinya. Seandainya ia tetap ingin pergi, ya Tuhan, aku tak sanggup membayangkannya.
Kenapa gelisah, Sarah? Aku kira Mas Ismail sudah tertidur lelap. Ternyata ia menyadari kegelisahanku yang berulang kali membalikkan badan. Aku takut Tia dibawa pergi, Mas. Air mata ini tumpah juga. Padahal susah payah menahannya. Loh, siapa yang membawa Tia? Mas Ismail langsung bangkit dari ranjang untuk duduk. Ia terkejut dengan perkataanku. Mas Arka, Mas. Ya Tuhan, jadi mantan suamimu. Aku bangkit untuk duduk. Ya, aku harus bagaimana agar Tia tidak pergi? Mas Ismail langsung memelukku. Jangan khawatir, yang penting Tia tidak mau. Justru masalahnya, ia mau, Mas. Jawabku dengan suara parau karena menangis. Pelukan dilepas. Loh, bukankah ia tak mau bertemu Arka? Aku menceritakan semuanya, mulai dari awal bertemu Mas Arka di rumah ibunya, kala meminta Tia ikut dengannya. Tepatnya di hari di mana tragedi Pak Rudi bawa parang, hingga kejadian tadi siang di sekolah. Dan setelah itu Tia minta persetujuanku ikut dengan papanya. Astagfirullahalazim, Arka benar-benar keterlaluan. Masalah sakit dibuat candaan demi mendapatkan kemauan. Gimana caraku agar membuktikannya? Aku yakin ia tidak sakit, Mas. Minta surat dari rumah sakit sebagai bukti. Aku juga berpikir begitu, Mas. Hanya saja ia pasti mencari cara lain. Aku tahu betul sifatnya. Dicoba dulu. Apa perlu aku ikut menyelesaikan masalah ini? Akan ku datangkan dokter untuk memeriksanya. Tidak segampang itu, Mas. Kalau ia tak mau gimana? Iya juga. Coba bicara lagi dengan Tia atau dengan neneknya di sana. Kali ini aku merasa beruntung punya suami. Ia tempat berbagi masalah. Caranya menanggapi juga dewasa dan bahkan bisa membuatku lebih tenang. Kini ada rasa tak sendiri menghadapi masalah. Alhamdulillah, sekarang kita tidur, jaga kesehatan. Nanti setelah urusan proyek selesai, kita berlibur. Bali, percakapan di ponsel masih teringat. Enggak juga. Terserah kamu maunya di mana. Mas Ismail tidak membahas percakapan di ponsel tentang Bali. Mungkin baru sadar kalau aku adalah Sarah, bukan Kak Amel. Satu hal yang terbaca, ia sangat mencintai Kak Amel, hingga kenangan di antara mereka tak bisa sirna begitu saja. Meskipun aku sudah menggantikan Kak Amel. Aku sadar semua tak mudah. Ditinggal orang yang dicintai sangat berat. Mungkin tak seberapa dari rasa diselingkuhi. Rindu pada orang yang tidak bisa dilihat lagi pasti sangat sulit. Di sini aku mencoba mengerti. Makasih mawarnya, Mas. Maaf, aku salah. Akhirnya ia mengucapkan maaf secara langsung. Lebih baik menyadari daripada tidak sama sekali. Baru hitungan hari kami menikah. Tentu ini saat mencocokkan karakter. Bersambung.